Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang fluida dinamis bagian yang kedua bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang asas Bernoulli, di mana asas Bernoulli itu membahas tentang hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida yang dinyatakan dalam bentuk tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume. Jadi menurut Bernoulli bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik. Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya. Pada sebuah pipa yang ukurannya itu berbeda-beda, ini luas penampangnya A1, ini luas penampangnya adalah A2. Jadi dari pipa kecil mengalir menuju pipa yang besar. Ini ketinggiannya H1 dan ini ketinggiannya adalah H2. Ya. Di sini tekanannya P1, di sini tekanannya P2. Air masuk dengan kecepatan V1 dan keluar dengan kecepatan V2. Nah, persamaannya menurut asas Bernoulli dinyatakan dengan persamaan P1, ya, tekanan di posisi 1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat, ini energi kinetik persatuan volume, ya, ditambah rho GH1. Nah, ini adalah energi potensial persatuan volume. Itu akan sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, rho-nya massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah posisi atau ketinggian dari titik acuan. Nah, ini kita lihat contohnya, ya, soal UN tahun 2014. Nah, di sini ada A1, ini ada A2. Nah, air mengalir dari A1 menuju ke luas penampang A2. Dengan perbedaan ketinggian, ini 60 cm. Luas penampang yang besar itu 10 cm persegi, dan yang kecil adalah 5 cm persegi. Apabila kecepatan aliran air pada pipa yang besar di sini, ya berarti V1, itu 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kilopascal P1-nya, maka tekanan pada pipa yang kecil berarti P2-nya sama dengan berapa? Oke, penyelesaiannya kita gunakan rumus debit aliran. Bahwa debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar, A1V1 sama dengan A2V2. Nah, kita masukkan angkanya, A1-nya 10, ya kan? 10 cm persegi, V1-nya adalah 2, nah, di sini kan. Lalu A2-nya 5 cm persegi, dan V2-nya bisa kita tentukan, maka diperoleh hasilnya adalah V2 sama dengan 4 meter per sekon. Lalu kita gunakan asas Bernoulli, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke, kita masukkan angkanya, ya. Ini 40 kilopascal, P1-nya setengah rho, rho air itu kan 1000, ya. V kuadrat, nah V-nya 2, ini rho GH, H-nya 0 di posisi 1. Kemudian sama dengan P2 ditambah setengah rho kali V2-nya 4 dikuadratkan, ini rho kali G kali H, 60 cm dirubah ke dalam meter. Maka diperolehlah hasilnya P2 sama dengan 28.000 Pascal atau 28 kilopascal. Jawabannya adalah C. Kemudian contoh nomor 2, ini soal SBMPTN tahun 2016. Kerapatan cairan yang melewati pipa mendatar dengan salah satu ujungnya mengecil adalah 800 kg per meter kubik. Nah, ini rho. Kelajuan cairan yang melewati pipa yang besar adalah 5 meter per sekon, sedangkan yang melewati pipa kecil adalah 15 meter per sekon. Perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa adalah berapa kilopascal? Oke, penyelesaiannya,
kita gunakan asas Bernoulli tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa pipanya mendatar. Kalau pipanya mendatar berarti H1 sama dengan H2, maka ini bisa dibuang karena nanti saling menghilangkan. Ya, jadi tuliskan seperti ini nih ya. Kalau pindah posisi, ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, ya. Nanti ini menjadi 0 kan? Ini menjadi 0. Nah, jadi 0, selisih H-nya ya. Kemudian rho-nya 800, ini V2 15, ini P1-nya 5. Maka diperolehlah selisih tekanan P1 dikurangi P2 sama dengan 80.000 Pascal atau 80 kilo Pascal. Oke, berikutnya kita masuk ke penerapan asas Bernoulli ya. Pertama adalah pada penampung air atau tangki yang berlubang. Atau tangki yang berlubang. Nah, jadi misalnya ini ada penampungan air, kemudian ini ada lubangnya sehingga air keluar dari lubang ini ya. Oke. Kita bisa menggunakan asas Bernoulli lagi. Nah, jadi ketika air ini keluar, kita bisa menghitung berapa kecepatannya. Kalau tingginya H1 dan ini lubangnya pada ketinggian H2, selisih H1 dan H2 adalah H. Nah, air yang di atas ini bisa dikatakan kecepatannya hampir mendekati 0. Ya, turunnya itu dibandingkan dengan air yang keluar ini lebih cepat kan. Jadi kita anggap saja ini 0. Kemudian ini tekanan dari udara luar sama juga. Ya, jadi V1 akan sama dengan V2. Sehingga bisa dituliskan persamaannya menjadi rho GH1 setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ya, karena P1-nya sama dengan P2, kalau pindahkan ruas kan jadi 0 nanti ya selisihnya. Kemudian P1-nya adalah 0, maka tinggal rho GH1 saja. Nah, sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, terus dipindahkan ruasnya ke sebelah kiri yang rho GH2-nya. Oke, nah, H1 min H2 itu sama dengan H. Ya kan? Lalu rho-nya bisa dicoret, tinggal GH sama dengan setengah rho V kuadrat, maka V-nya menjadi akar 2GH. Nah, jadi kita bisa menentukan kecepatan air keluar dari tangki bocor itu akan sama dengan akar 2GH. Jadi ini H-nya ketinggiannya, selisih ketinggiannya. Kemudian untuk menghitung berapa waktu air jatuh, nah kita bisa gunakan persamaan H2. Nah, H2 ini kan ketinggian H2 jatuh ke sini ya, sama dengan setengah GT kuadrat, maka T-nya menjadi akar 2H2 per G. Kemudian berapa jarak terjauh jatuhnya air gitu ya. Maka bisa dituliskan X itu adalah V kali T. Nah, V-nya kan tadi akar 2GH. Kemudian T-nya akar 2H2 per G. Atau bisa ditulis akar 2G H1 min H2 kali akar 2H2 per G. Nah, G-nya bisa dicoret. 2 dikuadrat. Ini menjadi 2 kuadrat keluar. Sehingga persamaan X menjadi 2 akar H1 min H2 kali dengan H2. Oke. Jadi dari sini kita bisa menentukan pertama kecepatan keluar air dari tangki bocor, kemudian waktu jatuhnya berapa lama, dan jarak terjauh air sampai di tanah. Nah, ini contoh soal UN tahun 2013. Ya. Yang ditanya adalah kecepatan semburan air dari keran dari sini. Ya sudah, kita cukup menggunakan rumus tadi, V sama dengan akar 2G H1 min H2. H1-nya 85 cm, H2-nya 40 cm. Jangan lupa dirubah ke dalam meter dulu. Nah, jadi 0,85 dikurangi 0,4, 0,45 dikalikan 20. Jadi sama dengan 9 diakarkan jadi 3 meter per sekon. Nah, contoh soal nomor 2, ini juga soal UN tahun 2016 ya. Nah, ini diketahuinya. Ini berarti H-nya. Ini H-nya ya, selisih H1 dan H2. Ini adalah H2-nya, kan tadi ya. Ditanya adalah R, berarti kalau tadi rumusnya X ditulisnya. Maka cukup kita gunakan, penyelesaiannya adalah, kita cukup menggunakan persamaan X sama dengan 2 akar H1 min H2 dikali dengan H2. Nah, X-nya diganti dengan R boleh, ya.
2 kali akar, nah, tadi H1 min H2-nya ini kan 0,2. Lalu ini H2-nya 5, jadi ini kan 1 dikalikan. Akar 1 kali 2, jadi sama dengan 2 meter. Cukup mudah. Ya, contoh soal nomor 3. Nah, ini ada tangki air sama, nah, di sini ada lubangnya, tapi membentuk sudut 60 derajat, sehingga air keluar membentuk sudut parabola. Ya. Nah, diketahui sudutnya 60 derajat, lalu kemudian jarak pancar air, X-nya itu sejauh 80 akar 3 cm. Berarti H-nya sama dengan berapa? Ya, berarti kita mulai dulu dari sini, dari gerak parabola. Ya, dari gerak parabola. Nah, masih ingat kan rumus jarak terjauh yang ditempuh untuk gerak parabola pada sudut alfa misalnya. Nah, dirumuskan bahwa X itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai H, kita butuh nilai V0. Berarti bisa dituliskan begini. V0 kuadrat X kali G, ya, lalu dibagi sin 2 alfa. Nah, sedangkan V0 sendiri itu sama dengan akar 2GH. Kalau V0 kuadrat berarti 2GH. Maka kalau digabungkan berarti X kali G per sin 2 alfa sama dengan 2GH. Maka H akan sama dengan X per 2 sin alfa. Nah, tinggal masukkan angkanya. Nah, ya. X-nya 80 akar 3, lalu alfanya 60 derajat, ya. Jadi sin 120 ya sama dengan setengah akar 3. Nah, akar 3-nya coret, ini juga coret, jadi tinggal 80 cm. Nah, kemudian penerapan yang kedua itu adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Ya, coba kita perhatikan, pesawat terbang pada umumnya memiliki sayap dengan cukup panjang. Kemudian untuk bergerak naik itu butuh landasan yang cukup panjang dengan kecepatan tertentu sehingga mulai bisa terbang. Nah, ini analisanya. Jadi ketika sayap ini bergerak ke sebelah kiri, maka seolah-olah ada angin yang bergerak ke sebelah kanan. Nah, angin yang menabrak bagian bawah sayap itu aliran udaranya sehingga menjadi lebih lambat, sedangkan aliran udara yang di atas itu menjadi lebih cepat dibandingkan yang di bawah. Oke, analisanya seperti ini. Ya. Nah, jadi pada pesawat terbang itu, pertama pesawat punya gaya berat. Yang kedua, ada gaya hambatan dari depan, ada gaya dorong. Nah, juga ada gaya angkat. Nah, gaya angkat itu dihasilkan oleh sayap pesawatnya. Ya. Nah, kita bisa gunakan asas Bernoulli, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang di bagian bawah ini ada F2, gaya angkatnya, ada tekanannya dari bawah, dari atas ada P1 dan F1, maka supaya bisa naik ke atas tentu yang dari bawah gaya angkatnya harus lebih besar daripada yang di atas, atau tekanan yang di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Oke. Nah, dari asas Bernoulli, ya, kalau kita anggap bahwa bagian-bagian sayap ini dianggap H-nya sama dulu, ya, dianggap sama lah H-nya, maka tentu persamaannya jadi seperti ini. Kemudian dipindahkan posisinya. Nah, jadi tentu saja karena aliran udara di atas lebih cepat daripada yang di bawah, menyebabkan tekanan yang di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Ya, jadi perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan gaya angkat pada sayap pesawat, dan perbedaan tekanan timbul karena ada perbedaan kecepatan di atas sayap lebih besar daripada di bawah sayap. Nah, gaya angkatnya sendiri, F itu adalah berarti perubahan tekanan atau perbedaan tekanan atau selisih tekanan di bawah dan di atas dikali dengan luas. Nah,
Jadi bisa dituliskan menjadi setengah rho A kali V1 kuadrat min VA2 kuadrat. Jadi pesawat bisa terbang karena V1 lebih besar daripada V2, mengakibatkan P2 lebih besar daripada P1. Nah, sehingga menghasilkan gaya angkat sebesar F. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Ini adalah soal UN. Ya. Nah, pertanyaannya di situ, jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar. Nah, bagaimana hubungan kecepatan dan tekanannya? Nah, penyelesaiannya tadi sudah kita bahas. Agar sayap pesawat terbang mempunyai daya angkat maksimal, maka tentu tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap. Nah, sedangkan menurut hukum Bernoulli, pada tekanan yang besar, kecepatan aliran fluida dalam hal ini adalah udara akan mengecil dan sebaliknya. Nah, ini besar gaya angkatnya, ya. Jadi muncul gaya angkat itu apabila di atas sayap kecepatannya lebih besar daripada di bawah sayap, sehingga tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap. Nah, dengan demikian jawabannya adalah PA lebih besar daripada PB dan PB lebih besar daripada PA. Maka jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Soal UN 2019. Ya. Ini diketahui luas sayap. Lalu aliran udara di atas sayap 250, di bawah sayap 200 meter per sekon. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat adalah berapa? Oke. Nah, saya bisa tuliskan seperti ini. Ya, tadi rumus gaya angkat sayap pesawat, setengah rho A, V1 kuadrat min V2 kuadrat, tinggal dimasukkan saja. Setengah kali rho-nya 1,2, luasnya 40, V1-nya 250, dan V2-nya adalah 200. Maka diperoleh hasilnya menjadi 540.000 Newton. Jawabannya D. Ya, penerapan berikutnya dari asas Bernoulli adalah pada penturimeter. Penturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair. Ya. Si penturimeter ini celupkan ke dalam fluida yang sedang bergerak, lalu di sini akan terjadi perbedaan ketinggian. Jadi air masuk misalnya atau minyak yang masuk yang mengalir dengan kecepatan V1, nanti di sini V2 kelajuannya ya, kecepatannya V2, maka akan menyebabkan perbedaan ketinggian pada sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, nah persamaannya pertama kita gunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, maka V2-nya menjadi A1 per A2 kali V1. Kemudian kita gunakan asas Bernoulli, ya. Lalu kemudian P2-nya diganti, dan P1-nya sama dengan P2, karena ini terbuka dua-duanya, tekanan udara luarnya. Ya. Nah, P1 sama dengan P2. Oke, jadi nanti kalau pindah posisi ke kiri jadi 0 kan. Nah, lalu kemudian rho-nya dicoret, sehingga persamaannya seperti ini, ya kan? Lalu P2-nya diganti, kemudian yang GH2 pindah ke kiri, dan V1 kuadratnya pindah ke kanan. Nah, ya. Oke. Nah, jadi begini persamaannya. H1 min H2-nya sama dengan H. V1 kuadratnya sama dengan 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Jadi, V1-nya menjadi akar 2GH per 1 kuadrat per A2 kuadrat min 1, atau boleh ditulis V1 A2 ya kali akar 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Jadi boleh yang rumus yang ini, boleh yang ini. Sama lah ya. Jadi V-nya ada akar 2GH, tapi ini ada A2, ini A1 min A2 kuadrat di bawahnya. Oke, nah ini saja rumus yang harus diingat oleh kita ya. Nah kemudian kita lihat contohnya. Nah,
Ini soal nomor 1, soal UN juga ini. Ini selisih ketinggiannya 45 cm. Luasnya A1-nya 5, A2-nya 4 cm. Ditanya, maka kecepatan air yang masuk pipa pentirometer berarti V1 ya. Maka kita tinggal gunakan persamaan V1 A2 P1 sama dengan A2 akar 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Tinggal dimasukkan persamaannya ya. Nah, H-nya harus dirubah dulu ke dalam meter. Jadi 0,45. Kalau ini nggak usah diubah, karena nanti ini sentimeter bisa dicoret. Ya. Oke, ini dikuadratkan, dikurangi 4 kuadrat, jadi sama dengan 3 ya. Ini juga 3, nanti habis, tinggal 4. Maka jawabannya 4 meter per sekon. Nah, contoh berikutnya adalah masih penturimeter tetapi dengan menggunakan manometer. Jadi di sini ada cairan yang massa jenisnya lebih berat daripada cairan yang akan masuk atau fluida yang masuk. Misalnya kalau kita mau mengukur air di bawahnya pakai Hg atau raksa, ya. Jadi ketika air masuk, ini mendorong ke sini sehingga ini agak naik, ya. Lalu kemudian terjadi selisih ketinggian. Nah, kalau yang menggunakan raksa, misalkan kita gunakan persamaannya seperti ini, tetap sama, ya, persamaan kontinuitasnya. Lalu kita gunakan persamaan Bernoulli, ya. Nah, kita ngukurnya kan di sini H1-nya sama dengan H2 nih. P1 sama dengan P ini. H1 sama dengan H2 ketika di sini. Ya, ini posisi 1, ini posisi 2-nya. Ya, maka menjadi seperti ini persamaannya. P1 setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini karena P2-nya diganti. Ya, P2-nya diganti. Masukkan ke sini. Jadilah seperti ini kan persamaannya. Lantas sekarang kita lihat bagian bawah. Nah, dengan persamaan hukum utama hidrostatika bahwa tekanan di A pasti sama dengan tekanan di B. Ya kan? Nah, tekanan di A itu adalah P1 tekanan di atas ini ditambah dengan rho GY. Nah, tentu rho-nya rho air misalnya atau rho fluida yang akan kita ukur kecepatannya di sini. Kemudian kalau yang sebelah kanan, nah ini titik B, ini ada P2 di sini ya. Ada P2 ditambah rho GY2 ditambah rho aksen GH. Ya. Nah, P di A sama dengan P di B. Jadi persamaannya P1 tambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah rho GY2 ditambah rho aksen GH. Nah, kemudian kita pindahkan posisinya. Ini P2 pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Sedangkan Y2 min Y1 itu Y2, ini Y1 berarti sama dengan min H kan? Min H. Nah, maka P1 min P2-nya menjadi rho aksen min rho kali dengan GH. Nah, sedangkan P1 min P2 itu sama dengan ini. Oke, pindahkan ke sini ya. Nah, jadilah seperti ini persamaannya. Oke. Maka diperolehlah persamaan V1-nya menjadi akar 2GH, ini 2-nya pindah ke sini, kali rho aksen per rho dibagi ini kan. Nah, dibagi ini. Rho-nya ada di bawahnya. Atau boleh tuliskan V1-nya A2, 2GH, rho aksen min rho, rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ya. Jadi bedanya tadi, kalau tadi kan 2GH per, langsung ini nggak ada rho-nya, sekarang ada rho-nya. Ya. Oke, nah ini kalau yang menggunakan manometer. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini aliran minyak, ini Hg. Minyak itu massa jenisnya 800, raksa itu 13.600. Ini luasnya 5 dan ini luasnya 3. Ini selisih ketinggiannya 20. Pertanyaannya, berapa laju aliran minyak ini? Maka bisa kita gunakan persamaan V1 sama dengan A2 akar 2GH rho aksen min rho per rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ya
Ini rho aksen min rho-nya, H-nya 0,2, ya kan? Ini A2-nya, ini rho minyak, ini A1, ini A2. Maka diperoleh hasilnya menjadi 6 meter per sekon. Kemudian yang berikutnya keempat, ya penerapan asas Bernoulli itu pada tabung pitot. Tabung pitot itu adalah tabung yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin ya atau gas pada sebuah pipa. Ya, termasuk di dalam pesawat juga di moncongnya itu ada tabung pitot untuk mengukur kecepatan pesawat. Sebetulnya kan kecepatan udara yang mengalir. Ya. Oke, nah ini persamaan Bernoulli-nya. Nah, di sini kita lihat ya. Di posisi ini ya. H1 sama dengan H2. Posisi ini dulu, H1 sama H2. Dan di sini V2-nya 0 karena kan begitu masuk ke sini ini tertahan oleh raksa atau zat cair yang lain lah, boleh. Ini tertahan, tidak bergerak V2-nya di sini. Jadi V2-nya 0. Ya, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Samaannya, setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 min P1. Kemudian tekanan di R sama dengan di S. Pakai persamaan hukum utama hidrostatika. Berarti tekanan di R itu kan P1 ya. Lalu ditambah dengan rho GY ditambah rho aksen GH. Tekanan di S berarti kan hanya P2 ditambah rho GY ditambah rho GH. Karena di sini semuanya rho kan, semuanya gas atau udara. Kalau di sini kan ada gas, ini ada zat cairnya di sini. Jadi ada rho aksen. Kalau di sini semuanya rho. Ya. Oke. Kemudian rho GY-nya kan habis tuh. Nah, pindah ke kiri kan jadi 0. Ya. Sehingga diperoleh rho aksen min rho kali GH. Nah, ini pindah ke kiri ya. Lalu ini jadi P2 min P1. Ya, P1-nya pindah ke kanan. Nah, ini juga P2 min P1 sama dengan setengah rho V kuadrat. Sehingga diperoleh persamaannya jadi begini. Ya. Akhirnya diperolehlah nilai V1 menjadi akar 2GH rho aksen min rho per rho. Ya. Kemudian, karena rho aksen itu jauh lebih besar daripada rho. Nah, ini kan zat cair, ini udara misalnya. Kan jauh massa jenisnya. Sehingga selisihnya ini sangat kecil nih. Ini pengaruhnya. Sehingga bisa dianggap rho aksen min rho itu tetap sama dengan rho aksen. Nah, begini ya. Jadi rumus Pi-nya menjadi akar 2GH kali rho aksen dibagi dengan rho. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Tabung pitot mengukur laju aliran udara. Diisi cairan massa jenisnya 800 yang di sini kilogram per meter kubik ya. Massa jenis udaranya kan 1. Lalu selisihnya, H-nya, selisih zat cair di dalam tabung ini adalah 25 cm. Tentukan laju aliran udara yang terukur. Ya. Oke, maka kita gunakan persamaan V sama dengan akar 2GH kali rho aksen per rho. Kita masukkan angkanya. Nah, ya ini kan H-nya 0,25. Lalu rho aksennya 800, ini rho udaranya 1. Ya. Maka diperoleh hasilnya menjadi 63 meter per sekon. Nah, yang lain contohnya dari penerapan Bernoulli itu adalah alat semprot nyamuk atau parfum. Ya. Nah, jadi prinsip kerja penyemprot nyamuk adalah tingginya kecepatan udara pada lubang keluarnya cairan membuat tekanan turun sehingga cairan keluar. Nah, ini contohnya, ya kan? Jadi ketika ini didorong, nah memberikan tekanan, keluarlah dari sini. Ini terdorong juga kan yang dari sini. Naik ke atas. Ya. Oke. Nah, atau ini untuk penyemprot parfum. Ya, sama ini juga ya. Ini ada dipencet atau dipompa gitu ya, sehingga ini naik ke atas, terdorong oleh udara ke sini. Ya, sehingga menyemburlah parfum dari sini.
Jadi di sini kita lihat tekanan udaranya tinggi, nah, kecepatannya rendah di bawah sini. Tapi kalau di atas tekanan udaranya rendah, ya kan? Tapi kecepatannya tinggi. Contoh soal nomor 1, soal UN 2017. Perhatikan alat semprot nyamuk pada gambar di bawah ini. Ketika batang penghisap M ditekan, udara dipaksa keluar dari tabung pompa dengan kecepatan P melalui lubang pada ujungnya. P menyatakan tekanan dan P menyatakan kecepatan aliran cairan obat nyamuk, maka pernyataan yang benar dari prinsip kerja penyemprot nyamuk tersebut adalah mana? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ketika batang penghisap M ditekan, maka udara keluar dari tabung melalui ujungnya dengan kecepatan P2. Nah, semburan udara ini bergerak sangat cepat, sehingga mampu menurunkan tekanan V2. Ya, jadi kalau makin cepat, tekanannya jadi rendah. Gitu. Nah, hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun di sini dan memaksa cairan naik. Cairannya naik dengan kecepatan V1. Kecepatan V1 ini sangatlah rendah, naiknya rendah. Hanya cukup untuk menaikkan cairan sampai pada ujung pipa vertikal. Nah, sehingga semburan udara yang berkelajuan tinggi meniup cairan, sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan kabut yang halus. Nah, jadi berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tentu kecepatan V2 itu lebih besar daripada P1 atau V1 lebih kecil daripada P2. Kemudian karena kecepatan P2-nya besar, berarti tekanannya kecil dibandingkan dengan P1. Atau P1 lebih besar daripada P2. Ya, maka jawabannya adalah P1 lebih besar daripada P2 dan P1 lebih kecil daripada P2. Maka jawabannya adalah B. Contoh soal nomor 2. Ini soal SBMPTN 2017. Nah, sama soalnya tentang semprotan nyamuk. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah diperlukan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar P. Nah, gitu kan? Nah, jadi yang keluar dari sini sebesar P di posisi 2 ini. Agar cairan anti nyamuk diganti dengan merek lain. Nah, di mana massa jenisnya 1,2 rho. Maka besar kecepatan minimum aliran udara yang diperlukan adalah berapa? Jadi kalau mula-mula massa jenisnya rho, sekarang massa jenisnya jadi 1,2 rho. Jadi kalau mula-mula kecepatannya P, maka sekarang kecepatannya menjadi berapa P? Ya. Nah, berarti kita lihat dulu persamaannya. Nah, jadi udara yang ditekan dari sini nanti keluar dari posisi 2 ini, ya. Nah, tentu saja tekanan udara di posisi 2 dengan di posisi 1 terdapat perbedaan. Nah, di mana P1 min V2 itu akan sama dengan setengah rho udara kali V2 kuadrat, semburan yang keluar, nah, dibagi dengan V1 kuadrat. Nah, kemudian udara yang di sini kan tertahan oleh cairan, tidak bergerak, sehingga P1-nya adalah 0, maka P1 min P2 menjadi setengah rho udara kali V2 kuadrat. Nah, kemudian untuk cairan, ya cairan obat nyamuk misalnya, atau cairan apalah gitu ya. Nah, kemudian di sini persamaannya, nah, tekanan 1 dengan tekanan 2, selisihnya itu akan sama dengan rho cairan yang ada di dalam tabung ini dikali dengan G kalikan dengan H. Ya, jadi tekanan cairan di 1
sama dengan tekanan cairan 2 ditambah rho GH. Atau P1 min P2 sama dengan rho cairan kali G kali H. Nah, ini kan P1P2, ini juga P1P2. Berarti ini akan sama dengan persamaan yang bawah ini. Sehingga dituliskan menjadi setengah rho udara V2 kuadrat sama dengan rho cairan G kali dengan H. Oke, maka diperoleh persamaannya. Nah, V2 atau semburan udara yang keluar ini sama dengan 2GH kali rho cairan dibagi dengan rho udara. Oke, berarti kecepatan itu sebanding dengan massa jenis dari cairannya. Jadi kalau cairannya diganti menjadi massa jenisnya 1,2 rho, tinggal kita bandingkan. Nah, pi aksen per pi menjadi akar rho aksen per rho. Nah, rho aksennya diganti jadi 1,2 rho, rho-nya coret. Maka diperoleh V aksen sama dengan akar 1,2 V. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3, ini soal SBMPTN juga. Ya. Nah, kalau di sini pertanyaannya adalah agar kecepatan aliran udaranya menjadi 0,6 kali V. Ya. Dan luas penampangnya menjadi 0,6 A. Maka agar semprotan ini tetap berfungsi harus digunakan cairan dengan rho aksen sebesar berapa. Gitu ya. Ya, tadi sudah kita turunkan bahwa ya kecepatan aliran udara yang keluar itu rumusnya akar 2G H kali rho cairan dibagi rho udara. Ya, sudah tinggal kita bandingkan saja sama ya, pi sebanding dengan rho cairan akarnya. Nah, sama rumusnya dengan nomor 2 tadi. Nah, atau kita mau nyari rho, ya dikuadratkan supaya akarnya hilang. Nah, pi aksennya diganti jadi 0,6 pi, jadi dicoret pi-nya. Maka rho aksennya menjadi 0,36 rho. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.